Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimanallah wa rahimakum, hadirin jamaah masjid Baitul Hikmah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih tetap memberikan kita nikmat iman dan Islam sehingga kita berada di baitun min buyutillah, di rumah di antara rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu di masjid, dan kita membaca Al-Qur'an serta kita mempelajari Al-Qur'an. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ketenangan dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahannya dengan sebab Al-Qur'anul Karim yang kita pelajari. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahmatullah, kita masuk pada surat wa kadzalika ahsanna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq. Ayat yang pertama itu 21 ya. Wa kadzalika ahsanna 'alaihim. Sudah ketemu ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika ahsanna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la rayba fiha wa anna as-sa'ata la rayba fiha yatanaza'una bainahum amrahum faqalu banu 'alaihim bunyana فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Satu ayat. Wa kadzalika, dan begitulah. Jadi kata kadzalika artinya apa? Begitulah, kadzalika. Jadi kata orang Arab mengatakan kadzalika, begitulah. Dan begitulah ahsanna alaihim,
kami tampakkan, kami pertemukan alaihim atas mereka. Allah tampakkan, Allah pertemukan manusia alaihim atas mereka ashabul kahfi. Jadi Allah perlihatkan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Liya'lamu anna wa'dallahi haqq. Liya'lamu, agar mereka mengetahui, mereka manusia mengetahui anna wa'dallah, bahwa janji Allah itu adalah hakun, hak benar. Jadi janji Allah itu apa? Hak, benar, pasti. Wa anna as-sa'ata la raiba fiha, dan bahwa, dan agar mereka mengetahui juga anna as-sa'ah, maksudnya bahwa as-sa'ah yaumul qiyamah, hari kiamat. Hari kiamat itu dalam Al-Qur'an kadang disebut dengan as-sa'ah. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka bertanya tentang as-sa'ah. Sa'ah itu hari apa? Hari kiamat. Jadi banyak bahas hari kiamat di dalam Al-Qur'an. Salah satunya adalah as-sa'ah. Dan bahwa as-sa'ah, hari kiamat, la raiba fiha, tidak ada keraguan, fiha, di dalam hari kiamat. Artinya hari kiamat itu tidak ada yang ragu bahwa itu pasti datang. Id yatanaza'una bainahum amrahum. Id yatanaza'un, ketika mereka berselisih, bainahum, di antara mereka, amrahum, tentang perkara itu, perkara tentang janji Allah, perkara tentang hari kiamat. Mereka manusia pada saat itu, pada masa itu mereka berselisih. Oh, nggak ada hari kiamat, kata mereka. Ada yang mengatakan ada hari kiamat, tapi nanti kita dibangkitkan cuma ruhnya saja, tidak jasadnya. Maka peristiwa Ashabul Kahfi ini memperlihatkan, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk membangkitkan kembali manusia, bukan hanya dengan roh tapi jasad. Jasadan wa ruhan. Ruhan wa jasadan, ruh juga dan jasad juga. Faqalu, kemudian manusia pun mengatakan, ubnu alaihim bunyana, bangunkan atas mereka Ashabul Kahfi bunyana, bangunan-bangunan. Jadi ketika mereka melihat bagaimana Ashabul Kahfi di sebuah tempat, maka bangunkan mereka rumah. Rabbuhum a'lamu bihim, Rabb mereka lebih mengetahui bihim, dari mereka, tentang mereka. Qala alladziina ghalabu 'ala amrihim, qala alladziina ghalabu, berkatalah orang-orang yang ghalabu itu menang, maksudnya berkuasa. Ghalib, makhluk, orang yang dimenangkan. Jadi berkata orang-orang yang berkuasa, 'ala amrihim, terhadap urusan mereka, lanattakhidanna 'alaihim masjidan, sungguh kami akan bangunkan, buatkan atas mereka Ashabul Kahfi masjidan, sebuah masjid. Jadi tempat Ashabul Kahfi yang ada di gua itu mau dibangun apa? Masjid. Nanti kita akan bahas tentang ayat ini. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa Ashabul Kahfi, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kadzalika a'zarna 'alaihim, dan begitulah kami tampakkan, kami perlihatkan, kami pertemukan manusia atas mereka Ashabul Kahfi. Jadi manusia saat itu bisa bertemu dengan Ashabul Kahfi, liya'lamu anna wa'dallahi haqqun, agar mereka mengetahui bahwa janji Allah Subhanahu wa taala itu adalah pasti. Kata hak itu pasti benar. Wa anna as-sa'ata la raiba fiha, dan bahwa hari kiamat itu tidak ada keraguan fiha, di dalam masalah hari kiamat. Jamaah sekalian, semua ulama, termasuk dari kalangan ulama salafus saleh, mengatakan bahwa li ahli dzalik az-zaman syakkun. Jadi pada saat itu, menurut sebagian para ulama salaf, terjadi di mana manusia ragu terhadap
fil ba'si, tentang adanya hari kiamat, hari di mana manusia akan dibangkitkan. Jadi saat itu zaman di mana banyak manusia yang mengingkari adanya yaumul ba'si, mereka ragu. Wa fi amril kiamat, dan juga tentang masalah hari kiamat. Sehingga peristiwa Ashabul Kahfi dalam ayat ini digandengkan dengan wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha, tentang janji Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti akan dibangkitkan hari kiamat, manusia akan dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan utuh. Bukan hanya sekedar ruh, tapi juga apa? Ruhan wa jasadan, ruh juga dan jasad juga. Karena ada kelompok orang yang mereka mengingkari adanya manusia dibangkitkan dari kubur, ataupun mereka meyakini bahwa bangkit dari kubur tidak dengan jasad, tapi hanya ruh. Ini juga sebagaimana pemahaman orang-orang filsuf. Jadi orang-orang filsuf itu mengatakan nanti manusia dibangkitkan hanya ruhnya saja, karena manusia akan kembali pada Allah, ruh yang suci. Mereka mengatakan ruh yang suci akan kembali kepada yang suci, yaitu Allah. Sementara pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis bahwa manusia yub'atsu yaumal qiyamah, yub'atsun nasu yaumal qiyamah, bahwa manusia akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat dalam keadaan utuh. Sebagaimana kita sekarang ini, kita kan sekarang ini kayak gini nih, nanti juga dibangkitkan seperti ini. Dari kubur kita sebagai dibangkitkan seperti ini, sebagaimana Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ketika Allah Subhanahu wa taala tidurkan selama 309 tahun, saat awal tidur seperti itu, maka dibangunkan juga seperti itu utuh. Rambutnya masih tetap hitam, padahal udah 309 tahun lebih. Lalu giginya juga nggak ada yang ngompong. Jadi giginya tetap nggak metik, giginya tahu nggak metik? Kalau metik kan nggak pakai apa? Nggak pakai gigi jadinya. Ya. Jadi apa? Giginya tetap. Matanya juga bisa melihat, rambutnya nggak ada yang putih, nggak ada kubanan. Gitu. Kulitnya nggak ada apa? Keriput. Sama sebagaimana saat awal tidur. Makanya dia merasa, jangan-jangan baru tadi kita di bawah bangun nih. Padahal pagi kita tidur, sekarang kita baru bangun nih. Dia merasa baru apa? Dibangunin. Padahal di dalam Al-Quran dijelaskan 309 tahun. Nah manusia juga nanti dibangkitkan oleh Allah SWT begitu juga. Utuh, nggak ada apa? Nggak ada yang kelupaan. Nggak ada yang kelupaan, semuanya sama. Ya. Kali dibangkitkan, nggak ada terhadapnya pokoknya. Waktu hidup di dunia ada terhadapnya. Pas dibangkitkan nggak ada, tetap semuanya sama. Kata apa? Kata para ulama. Sebagaimana apa? Hidup di dunia. Kemudian menurut Ikrimah, salah seorang tabi'in namanya apa? Ikrimah, tafsir, kana minhum ta'ifah, adalah saat itu dari sekelompok orang masa tersebut mereka mengatakan tub'atul arwah wa la tub'atul jasad. Dibangkitkan hanya ruh saja dan tidak dibangkitkan jasadnya, kata Ikrimah. Jadi saat itu orang berpahaman kalau nanti dibangkitkan jasad ruhnya saja, tidak dengan jasad. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memperlihatkan bagaimana kisah Ahlul Kahfi atau Ashabul Kahfi hujjatan wa dalalatan wa ayatan. Ini sebagai hujjah, sebagai dalil dan sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa Ashabul Kahfi. Kemudian wadakaru, dan mereka menyebutkan lamma arada ahaduhumul khuruja liyadhhaba ilal Madinah. Di dalam ayat ini dikisahkan sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir, ketika salah seorang mereka dari Ashabul Kahfi, ada yang mengatakan apa? 4 orang, yang kelima anjingnya. Ada yang mengatakan apa? 6 orang, yang ke-7 anjingnya. Ada yang mengatakan apa? 8 orang, 9 apa anjingnya. Ini apa? Perbedaan pendapat di tengah-tengah mereka. Ketika mereka ingin keluar untuk pergi ke Madinah, maksudnya Madinah sini apa? Ke kota. Jadi bukan Madinah apa? Jadi kata Madinah itu sebetulnya apa? Kota.
Kemudian dijadikanlah tempat yang namanya Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi ketika disebut Al-Madinah Al-Munawwarah, itu Madinah yang haram, haram. Kenapa ada Al-Munawwarah itu? Ada Al-Munawwarahnya. Kemudian ketika ke Madinah, ke kota, untuk membeli sesuatu yang mereka bisa makan. Jadi untuk membeli apa? Sesuatu yang mereka bisa makan, lalu mereka keluar dengan berjalan kaki. Dengan apa? Berjalan kaki sampai di kota. Mereka pun ditanya, namanya siapa? Mereka mengatakan Dexius. Ya. Nah, mereka mengira bahwa mereka baru apa? Bangun tidur lalu datang ke kota. Ternyata apa? Kok berbeda gitu? Padahal tempatnya sama, lingkungannya juga sama, tapi terjadi perubahan. Lagi apa? Perubahan. Wakana nas disebutkan oleh Ibnu Katsir, dan adalah orang-orang dan ternyata mereka sudah berganti generasi. Kornan di kota apa? Kornan ba'da kornin, terjadi generasi setelah generasi, atau masa setelah masa. Korn itu kurun. Terjadi apa? Perubahan masa. Wajailan ba'da jailin, terjadi generasi setelah generasi, dan umatan ba'da umat, dan juga terjadi apa? Perbedaan orang, kelompok di situ. Wa taghayyaratil bilad, dan terjadi perubahan negeri. Padahal Ashabul Kahfi merasa kayaknya baru bangun tidur, kok dia apa? Udah berubah aja di negeri, dia apa? Di kota. Kemudian faja'ala la yara syai'an min ma'alimil balad allati ya'rifuha. Jadi maka tak satu pun dari orang tersebut, yaitu Ashabul Kahfi yang diutus satu orang, gitu, mengetahui tentang negeri tersebut. Kok berubah deh gitu. Dan tidak satu pun mereka yang kenal ketika bertemu dengan orang-orang ahlul bilad, ahlul Madinah. Tak satu pun ketika dia tuh nggak ada yang dikenal nih, bahkan berubah. Kemudian baik secara khusus maupun secara umum, orang-orang yang khusus, orang yang pernah dia kenal, mungkin dari apa? Orang-orang yang dekat nggak ada juga. Secara umum juga nggak ada yang dikenal. Sehingga yatakhayyar bi nafsihi, dia pun bingung terhadap apa? Kenapa kok begini nih? Wa yaqulu, sehingga dia mengatakan, jangan-jangan saya lagi hilang angin, ingatan nih. Rasa gitu Bang. Lagi apa, hilang ingatan, atau jangan-jangan saya ini apa? Lagi mimpi, ala halim disebutkan. Saya apa? Lagi mimpi nih. Aku jangan-jangan saya lupa nih. Jadi begitu. Jadi punya perasaan terhadap dirinya sendiri. Tapi dikembalikan kepada Allah. Wallahi ma bi syai'in min dzalik, demi Allah enggak begitu sebetulnya saya ini. Wa inna ahdi bi hadhil baldah asyiyat amsi. Walaupun sesungguhnya saya di negeri ini baru saja tidur, tapi enggak begitu kata dia. Ala ghairi hadis sifat. Jadi enggak begitu. Saya baru mimpi, tapi inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kembalikan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia udah punya tauhid yang luar biasa. Yang apa? Yang luar artinya apa? Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menciptakan alam dengan sejenak juga, mampu dengan sekejap gitu. Kemudian inna ta'jilal huruf min haula. Jadi kemudian setelah itu summa abida ila rajulin mimma yabitu ta'am. Kemudian datang lihat dia ke suatu tempat di mana ada orang yang menjual makanan. Ya, ketika masuk ke sebuah tempat yang di mana di situ ada orang yang jual makanan, pada fa'alaihi ma ma'hu min ad-dafaq. Kemudian dia pun membayar dengan uang yang disebutkan sebagai uang dirham. Jadi ketika dia mau dibayar dengan uang dirham, wa sa'alahu ayyabi'ahu biha ta'aman. Dan dia pun minta makanan dan jadi. Nah inilah cara jual beli. Itu kan kita kasih makan barang, makanan, kemudian kita bayar. Ya. Jadi ada barangnya, kemudian ada yang ditukarkan dengan barang. Ada
ada ijab kabulnya. Jadi dalam bahasa apa? Dalam bahasa jual itu harus ada apa? Ijab dan kabul. Saya terima barang, dia terima uang. Namanya apa? Ijab kabul. Kemudian ketika orang tukang jual tadi, penjual makanan tadi melihat tentang uang tersebut, fa'ankarha, dia ingkari. Ini kok uang dulu nih, uang lama, udah nggak berlaku lagi nih. Udah 309 tahun, berarti uang itu apa? Udah berubah. Gambarnya juga udah berubah. Gambarnya apa? Udah berubah. Sama dengan uang itu kan apa? Uang tahun 50-an sampai uang tahun, jangankan 50-an, dan tahun 70-an sampai tahun apa? 2023 udah berubah kan? 2003 dulu. Dulu ada istilah sen. Dulu ada yang tertib. Saya juga paham itu tertib sen. Ya. Nah, tapi apa? Berubah. Kemudian setelah itu apa? Dikembalikan deh. Pas dikembalikan, kemudian dikembalikannya kepada apa? Tukang-tukang yang lain. Nih, intinya kali ini bisa pakai uang ini gitu. Jadi situ banyak tukang dagang. Banyak apa tukang? Intinya ini yang pakai ini nih. Ada kayak udah apa? Akhirnya itu duit muter di tempat tukang dagang apa tersebut. Yeah. Kemudian ketika itu apa tersebut, maka faja'ala yaqul ana min ahli hadhil bilad. Jadi ketika muter sehingga mereka mengatakan la'alla hadza wajad. Ini jangan-jangan nih orang nih baru dapat harta karun gitu ya. Sebetulnya harta terpendam ya. Kita di sini di Indonesia ketika ketemu barang berharga, emas atau perak dari bumi dibilang apa? Harta isi karun, padahal karun tinggal di mana? Di Mesir, ya. Kan di Mesir kan? Nah kita di sini masih harta karun aja. Memang udah apa? Jadi sebagai kalau bahasa ikon ya, walaupun bukan punya korun tapi tetap aja disebut apa? Harta karun dia, harta terpendam deh, kan juga apa? Harta karun. Ini jangan-jangan nih orang ketemu harta terpendam, harta karun. Mereka pun bertanya kepada Ashabul Kahfi yang tadi satu orang itu yang diutus ya, tentang urusannya. Wa min aina, dari mana harta ini, duit ini, lalu di mana didapatkan dan siapa ente disebutkan. Ente siapa nih gitu? Wa mimman anta, siapa anta? Faja'ala yaqul, kemudian dia pun menjawab, ana min ahli hadhihi bilad. Saya ini orang sini, orang ini asli gitu dia. Memang dia datang sini apa? Orang asli sini. Maka dia mengatakan apa? Ana min ahli hadhil baldah. Saya ini penduduk sini asli. Dan saya baru saja bangun dan itu tadi nih, baru bangun nih. Padahal apa? Pagi saya bangun tidur, baru bangun. Kemudian wafiha Dikyanus. Kemudian dia pun apa? Menjelaskan tentang Raja Dikyanus. Ini orang laki-laki tadi apa? Ashabul Kahfi sahabat Dikyanus panasabu. Kemudian orang-orang pun mengatakan, jangan-jangan ini orang gila nih. Paham itu? Kemudian utusan Ashabul Kahfi pun dibawa ke waliyu amrihim, yaitu kerajaan, pemerintahannya. Fasa'alahu an sya'nihi. Mereka pun apa? Mereka pun bertanya tentang Ashabul Kahfi ini. Yang satu orang ini ditanya tentang kabarnya gimana, tentang urusannya. Wa huwa mutakhayyirun fi ahlihi. Kemudian Ashabul Kahfi yang merupakan utusan itu apa? Kebingungan tentang hal tersebut. Tentang apa? Hal tersebut. Dan falamma a'lamu bidzalika qamu. Jadi ketika dari utusan Ashabul Kahfi menjelaskan tentang tersebut, maka mereka pun mengetahui bahwa apa? Dia ini sebetulnya bukan apa? Orang-orang sini, tapi sudah apa? Sudah puluhan ratusan tahun apa? Hidup. Ratusan apa? Tahun hidup. Sampai hatta intaha bil kahfi faqala. Nah, ketika bah diceritakan oleh utusan Ashabul Kahfi, kalau begitu, ya. Nah, ini raja adalah raja yang sudah bertauhid kepada Allah. Sudah apa? Seorang apa? Yang bertauhid, beda dengan raja sebelumnya yang zalim, yang merupakan penyembah berhala. Kali ini apa? Penyembah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Malikul Baldi wa ahliha, akhirnya apa? Raja dan juga penduduknya diajak untuk melihat bagaimana Ashabul Kahfi yang ada di apa? Di gua.
Nah, sebelum sampai di gua, kata Ashabul Kahfi, dan saya masuk sendirian ke gua. Akhirnya setelah itu apa? Nggak muncul-muncul lagi. Ashabul Kahfi apa? Nggak muncul-muncul lagi. Kemudian kata mereka, jangan-jangan di sini nih tempatnya ini tadi nih. Gitu. Akhirnya pun apa? Setelah itu tempatnya di apa kalau bahasa kita di plester lah gitu, ditembukin. Ya. Kenapa? Karena setelah itu Ashabul Kahfi Allah matikan kembali. Jadi Ashabul Kahfi itu apa? Allah matikan kembali. Disebutkan dalam riwayat Allah Subhanahu wa taala sengaja menghilangkan jejak Ashabul Kahfi. Jangan sampai tempat gua tersebut menjadi pengkultusan. Jadi apa? Jangan sampai orang mengkultuskan Ashabul Kahfi. Makanya apa? Tempatnya apa? Dihilangkan. Ya. Jamaah sekalian, ini adalah bertanda bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan, ya, membangunkan kembali tentang Ashabul Kahfi yang sudah ratusan tahun, 309 tahun. Liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha. Ya. Bahwa agar mereka tahu janji Allah itu pasti dan hari kiamat juga pasti yang tidak ada keraguan di dalamnya. Saat dimana mereka yatanaza'una bainahum amrahum. Saat dimana mereka terjadi perselisihan tentang hari kiamat. Jadi saat itu juga orang berbeda pendapat tentang hari kiamat. Hari kiamat tidak ada. Oh, hari kiamat ada. Ada hari kiamat. Tapi nanti kita dibangkitkan cuma apa? Ruhnya saja. Maka Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tentang bagaimana bahwa hari kiamat itu akan terjadi dan Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan ruhan wa jisman, ruhnya dan jasadnya. Dan ini wajib kita apa? Yakini. Jadi jangan sampai kita dibangkitkan ruhnya saja, enggak jasad. Padahal kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran dan hadis, Rasulullah menjelaskan tentang nanti akan dibangkitkan dalam keadaan apa? Telanjang, tidak berpakaian dan tidak bersandar. Berarti apa? Tidak berpakaian, tidak bersandar kan berarti apa? Jasad. Masa lu pakai pakaian? Kira-kira ada gak ruh pakai baju? Ya nggak kan? Pakai jasad. Yang perlu itu apa? Jasad. Hujjatan lahum ini sebagai hujjah. Faqalubnu alaihim bunyana. Mereka yang disebutkan orang-orang yang memiliki kekuasaan saat itu mengatakan ubnu alaihim bunyana. Kalau begitu, ubnu alaihim, kita bangunkan di gua tersebut bunyana, bangunan. Ya. Untuk apa? Untuk gua tersebut. Disebutkan untuk wadahuhum ala halihim, dan kita biarkan dia di situ. Jangan kita kotak lagi. Makanya apa? Tutup aja gua tersebut. Qala alladziina qalabu ala amrihim. Kemudian berkatalah orang-orang yang menang di antara mereka yang berkuasa, kalau begitu ladat takhidanna alaihim masjidan. Habis dibangun, ditutup gua tersebut, kita jadikan atas mereka kalau begitu masjid. Sebagai apa? Masjid. Nah, di sini Hakka Ibnu Jarir, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Jarir sebagai salah seorang mufassir, mengatakan di sini ada dua pendapat. Ahaduhuma annahum muslimuna minhum, bahwa yang mengatakan itu adalah muslim di antara mereka. Mereka Islam, bertauhid kepada Allah SWT. Wasani ahlus syirki minhum. Yang kedua adalah ahlus syirki, orang-orang musyrik di antara mereka. Jadi di situ apa? Ada dua pendapat. Yang tauhid annal ladzina qalu dzalika hum ashabul kalimah wan nubuwwah. Yang jelas kata Ibnu Jarir bahwa yang mengatakan gitu, yang mengatakan qala alladziina qalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida, hum ashabul kalimah, mereka adalah orang yang ucapannya benar, wan nubuwwah, dan punya wibawa. Walakin halhum mahmudun, tapi apakah mereka adalah orang-orang yang terpuji min ahli apa? Min ahli Islam. Nah, maka di sini fihi nadrun, kita lihat dulu kata Ibnu Jarir.
Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Allah Subhanahu wa taala mengutuk, melaknat Yahudi dan Nasrani yang mereka menjadikan kuburnya para nabi mereka dan kuburnya orang-orang soleh di antara mereka masjid menjadi masjid. Sementara di dalam ucapan tadi ada di antara mereka yang mengatakan la tattakhidanna 'alaihim masjidah. Ini asal kami kita bangun guanya, kita tutup lubangnya, kemudian di situ di atasnya kita buat apa? Masjid. Siapa yang ngomong? Yang ngomong ada yang mengatakan al-muslimun, tapi ada yang mengatakan bukan ahlus syirki. Orang-orang apa? Syirik, musyrik, yang mereka berkuasa saat itu, yang ucapannya didengar, yang ucapannya apa? Didengar. Tapi yang tauhid sebutkan bahwa mereka adalah ashabul kalimah, mereka yang ucapannya dengar dan punya wibawa. Tapi apakah ucapan itu terpuji atau tidak? Padahal ucapan itu bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Allah Subhanahu wa taala mengutuk, melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang mereka menjadikan kuburnya nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh mereka, kuburnya orang-orang soleh mereka masajid. Sebagai apa? Masjid. Jadi nggak boleh kubur itu menjadi apa? Masjid. Makanya kita apa? Nggak boleh nyembah kubur. Makanya dalam masjid itu apa? Di dalam masjid itu nggak boleh apa? Ada kubur. Dikhawatirkan masuk kepada hadis ini, di mana Allah SWT mengutuk. Di mana apa? Allah SWT mengutuk. Adapun masjid Rasulullah SAW, kubur Rasulullah di Madinah, itu awalnya bukan di dalam masjid, di luar. Itu kan rumahnya Rasulullah SAW, rumahnya Aisyah. Cuma terjadi pelebaran, makanya apa? Makanya ditutup bahwa ini bukan masjid nih. Ini adalah kuburan Rasulullah, bukan apa? Bukan bagian dari masjid. Walaupun pada awalnya saat itu apa? Di masa Imam Malik ditentang, jangan seperti itu, karena nanti ada orang-orang yang khawatir menjadi fitnah. Tapi ternyata apa? Ditutup akhirnya untuk menjaga fitnah, untuk apa? Menjaga fitnah. Kemudian yahdaru ma fa'aluhu, agar hal tersebut diperhatikan, dia waspadai tentang di mana orang menjadikan kubur orang-orang apa? Soleh, kuburnya para nabi menjadi apa? Masjid. Masjid apa sih? Tempat ibadah. Kan masjid apa? Tempat ibadah kan, di mana kita ibadah di masjid. Waqad rawaina an Amiril Mu'minin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sungguh telah kami riwayatkan dari Amiril Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi riwayat dari Amirul Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi, khalifah yang keberapa? Khulafaur Rasyidin yang kedua. Annahu lamma wajada qabra Danir fi zamanihi bil Iraq amara an yakhfa 'anil nas wa an tudfana tilka riq'ah allati wajaduha indahu fiha syai'un minal malahimi wa ghairiha. Jadi ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapatkan kuburnya Nabi Daniel, jadi salah satu nabi ada namanya Nabi apa? Daniel, nabinya Bani Israel, dia nabi. Ya, dia apa? Nabi, namanya apa? Bani Daniel. Memang tidak disebutkan di Al-Qur'an. Karena dia sebatas apa? Nabi, bukan apa? Rasul. Nah, Nabi Daniel, jadi Imam bin Khattab mendapatkan kuburnya Nabi Daniel pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, yaitu di Irak. Ya. Irak itu dengan ibu kota apa? Baghdad. Amara ayyahfa 'anil nas. Maka Umar bin Khattab memerintahkan kepada orang-orang untuk menyembunyikan kubur tersebut dari orang-orang, dari manusia, jangan sampai ketahuan. Karena dikhawatirin nanti apa?
akan terjadi pengkultusan. Pengkultuskan. Kemudian wa antud banatil karnikah. Jadi untuk dipendam prasasti-prasastinya yang memperlihatkan bahwa itu kuburan Nabi-Nabi dipendam, dihilangkan agar orang-orang tidak bisa mendapatkannya. Sehingga mereka tidak menjadikan kubur tersebut sebagai masjid, tempat di mana mereka beribadah di situ. Jadi kenapa? Karena kuburan itu bukanlah sebuah tempat keistimewaan untuk kita berdoa, beribadah. Kayaknya kalau kita ibadah doa di kubur ini lebih makbul, enggak. Itu tidak dijelaskan di dalam hadis atau di dalam Al-Quran, atau para sahabat pun tidak ada yang melakukannya. Kecuali beberapa tempat selain kuburan, yaitu di Rodoh, di Multazam, Hijr Ismail, di Maqam Ibrahim. Itu tempat-tempat. Jadi tidak ada yang menyebutkan tentang kuburan tempat istimewa. Tidak ada. Kenapa? Karena memang kuburan bukan sebuah tempat istimewa. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengutuk orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan kubur nabi-nabi mereka dan kuburnya orang-orang soleh di antara mereka sebagai masjid. Kalau saja orang Yahudi dikutuk oleh Allah SWT dan Nasrani, umat Islam juga apalagi gitu ya. Umat Islam apalagi kenapa? Karena orang Yahudi dan Nasrani kan mereka tidak percaya pada Rasulullah SAW, tidak percaya kepada Allah SWT setelah itu. Nah, apalagi umat Islam lebih dikutuk lagi. Jadi kalau saja orang Yahudi dan Nasrani dikutuk, apalagi umat Islam yang menjadikan kuburnya nabi-nabi dan kuburnya orang-orang soleh itu menjadi masjid. Maka kita kalau kuburan Rasulullah itu kan kita bukan minta, kita menyampaikan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Sahabatul Rahman. Jadi apa? Kita menyampaikan salam kepada Rasulullah SAW, mendoakannya. Assalamualaikum ya Faru, Assalamualaikum ya Abu Bakar. Jadi boleh kita menyampaikan salam dengan gelarnya. Bukan kita minta. Bukan apa? Kita minta. Kalau kita masuk ke kuburan yang lain, kita memberikan salam. Assalamualaikum ahlan diyar minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa inna ila rabbina lahikun. Jadi kalau kita masuk ke kuburan, jangan lupa menyampaikan salam. Bisa jadi salam kita kepada mereka itu membantu mereka dari siksa kubur. Karena arti salam itu apa? Mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan. Bisa jadi dengan salam kita Allah selamatkan dia dari kubur. Jadi jangan lupa, jangan diam aja. Apalagi kalau masuk kuburan nyanyi lagi. Nah, jangan. Makanya kan kuburan umat Islam tidak boleh dicampur dengan kuburan-kuburan yang lainnya. Khusus kuburan apa? Ahli tauhid, kuburan orang-orang mukmin di situ. Jamaah sekalian, nah dari kisah ini memperlihatkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat berkuasa di dalam menciptakan apa saja. Yang ini tidak boleh kita ragukan. Dan ini apa? Tidak boleh kita ragukan. Jadi dalam ayat ini menjelaskan tentang tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala Qadir, Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala Qadir, Maha Kuasa, Maha segala-galanya. Sehingga tidak boleh kita lakukan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang di mana kita tidak boleh menjadikan kubur orang-orang soleh, kuburnya para nabi sebagai masjid dan sebagai masjid tempat di mana kita beribadah. Karena ini dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada keistimewaan dan kuburan. Dan kadang-kadang kan di Indonesia kan dijadikan sebuah keistimewaan. Kuburnya dari kubur wah luar biasa, dipajang, kuburnya dikelakuin. Dikelakuin, bayangkan gitu. Lebih hebat dari kamarnya dia gitu. Dikelakuin, takut kedinginan dia. Dibikin sebuah bangunan, kemudian kubur dibangunin lagi gitu. Nah ini, sehingga orang-orang menjadikan itu sebagai tempat masjidan. Nah oleh karena itulah mudah-mudahan dengan ini
Dengan ayat ini Allah SWT senantiasa menjaga ketauhidan kita agar keimanan kita pada Allah SWT diterima nanti di hari kiamat dan kita mati dalam keadaan bertauhid. Kita tutup sebelum saya tutup, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kayaknya bukan libur sih ya, tawakuf dulu di sini karena saya juga akan menaikkan ibadah haji. Kira-kira mungkin 4 kali kali ya, 4 pertemuan. Doakan semoga saya selamat pulang dan pergi dan kita bisa kembali lagi untuk kajian. Dan juga insya Allah yang hadir sini mudah-mudahan apa? Allah juga Allah berikan nanti pada tahun-tahun yang akan datang untuk bisa juga melaksanakan ibadah haji. Agar kita bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima. Jadi sempurnalah rukun Islam kita. Kita sudah sholat, syahadah kita udah, sholat kita udah, saum kita udah, zakat juga udah. Zakat kita kan udah kan? Atau zakat mal. Ya. Dan terakhir adalah rukun Islam yang kelima yaitu hajjan. Kita melaksanakan ibadah haji. Ini saja. Subhanallahi wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.